Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Nasional. Ya, pasca Kongres 57 Januari kemarin, Ketua Umum kami yang baru itu tadi Bapak Iwan Kusmawan Sarjana Hukum. Kami pengurus lama ada 4 orang yang masih di bawah kabinetnya Bapak Iwan, termasuk saya. Itu. Nah, saya alhamdulillah masih bekerja di suatu perusahaan yang produksinya sepatu Nike, Adidas, Puma, Asics, yang karyawan sih nggak terlalu banyak, alhamdulillah cuma 80.000. Yaitu tepatnya di PT Niko Mas Gemilang di Serang Cikande, dan punya cabang di Sukabumi 2, GSI 1 dan GSI 2. Sekarang lagi buka cabang lagi di Cianjur, di Ciranjang. Nah, jadi ada lowongan di sana, Pak? Ada lowongan? Lowongan mah hampir tiap hari ada. Karena semakin banyak karyawan, pasti surplusnya juga semakin tinggi. Ditanyakan Bapak manajemen perusahaan pasti mengakui yang seperti itu. Semakin banyak karyawan, surplusnya juga semakin tinggi. Gitu. Nah, kalau bicara masalah RKS bipartit, di perusahaan kami PT Niko Mas itu ada RKS bipartit, tapi tidak ada masalah dengan serikatnya. Karena apa? RKS-nya itu ya tadi fungsi dan tugasnya sudah jelas, ya, sudah jelas. Namun nanti kami akan membawakan sharing sama bapak-bapak, juga kami bukan yang terbaik atau apa, tapi hanya kami akan sharing saja. Karena ini yang dimandatkan ILO Better itu regulasinya gitu kan. Karena pasal 16 Undang-Undang 13 itu adalah LKS bipartit itu masuk undang-undang. Kalau undang-undang harus dilaksanakan. Tetapi alhamdulillah itu udah berkabeh perusahaan itu gak ada yang lakuin gitu loh. Nah iya, kalau pasal 16 dilakukan, outsourcing juga sebenarnya juga nggak boleh, kan gitu kan? Outsourcing itu kan kerja yang dilaksanakan tapi bukan pada tempatnya. Apalagi dengan Captain yang baru, outsourcing itu cuma ada 5 kan gitu kan? Tapi nyatanya di lapangan prakteknya masih memang itu semuanya kan gitu kan? Jadi ini hanya regulasi. Kalau saya bilang RKS bipartit ini ya kalau hukumnya wajib apa sunnah apa gitu ya. Karena kalau wajib undang-undang melaksanakan. Enggak ada saksi tadi juga Pak Bungkaro ngomong, ya ini ternyata juga gak pernah dilaksanakan kan gitu kan? Gitu. Nah, saya akan yang membawakan sebenarnya teman saya Bung Nadi ini dari nanti biar kenalin sendiri. Kami akan bantu buka sebenarnya saja. Lah, dari dulu bagi tugas saja. Oke, ya, siap. Karena kami akan memberdayakan perangkat-perangkat kami yang ada di ISPN gitu kan. Ya, oke. Semakin bisa dikenal oleh kalangan banyak gitu kan. Jadi tidak hanya Pak Kosun aja yang dikenal gitu. Biar kemudian juga dikenal walaupun mayoritas sih datang dari kabupaten dan kota Bogor gitu. Oke, terima kasih Bu Nadi. Iya, terima kasih. Ini regenerasi sebenarnya ya Pak Kosun ya. Tahu regenerasi ya. Agak curiga juga nih untuk jabatan. Yes, terima kasih Bu Kusmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera semua. Kenalkan, nama saya Nabi Hamzah. Saya sehari-hari ketua DPC SPN Kabupaten Bogor. Sudah lama terlibat di PWI bersama Bu Kusmi. Sebenarnya kita juga sudah dilatih oleh PWI jadi fasilitator di Bandung ya. Iya. Sudah 2 kali kita dan materi pertama kemarin tentang perundingan. Jadi ini sudah materi kedua kita bicara terkait bipartit. Baik, kita lanjut langsung pada materi yang ingin kita sampaikan hari ini. Dimintanya sih LKS bipartit itu SPN, nah peran serikat dalam LKSB ya. Kita sebut LKSB saja, agak susah kalau nanti kita panjangin gitu. Nah tapi sebelum masuk ke sana kita ingin bicara dulu tentang, sebenarnya ini sudah banyak dibicarakan oleh pembicara pertama yang dari pemerintah ya. Ya ini kita hanya penjelasan saja bahwa apa itu LKSB, kemudian manfaat
LKSB, LKWI menurut hukum dan kunci membuat dan kemudian kesimpulan. Ini yang sebelum masuk ke sini, saya ingin jelaskan dulu bahwa supaya jangan terjadi salah pemahaman bahwa banyak beredar informasi bahwa SPN menolak keberadaan LKSB. Nah, ini harus dijelaskan terlebih dahulu. Bukan SPN menolak LKSB sebenarnya, tapi ini adalah secara nasional SPN secara paket kan dulu menolak keberadaan Undang-Undang 13/2003. Salah satu di antara yang kami tolak adalah keberadaan LKSB. Apa sebenarnya dasar kenapa kita menolak LKSB? Sebenarnya kita bukan menolak secara frontal tidak mau melaksanakan, tetapi lebih kepada sebuah kontrol sosial. Ada beberapa hal yang kita ingin kontrol dalam pelaksanaan LKSB. Pertama, kita tidak ingin LKSB ini mengambil peran dari serikat yang sudah ada, khususnya apalagi pada perusahaan-perusahaan yang belum ada serikat. Dibentuk LKSB oleh perusahaan dianggap ini sudah representasi dari buruh, padahal LKSB itu bukan representasi dari buruh. Representasi dari buruh itu adalah serikat. Nah, ini yang coba kami kontrol, SPN kontrol. Yang kedua, bahwa jangan sampai LKSB ini kan sebuah keniscayaan, karena itu diwajibkan dalam undang-undang tadi sudah disebutkan. Sebuah keniscayaan sebenarnya harus ada, karena sudah diwajibkan. Tetapi jangan ini menjadi sebuah kewajiban, tapi menjadi sebuah kemubaziran. Kenapa? Karena LKSB dibentuk tidak dengan niat yang baik. Karena diakui atau tidak, setiap terbentuknya LKSB itu adalah inisiatornya adalah pengusaha. Tidak pernah buruh menginisiasi untuk membentuk LKSB, pasti pengusaha yang menginisiasinya. Nah, jangan sampai ini menjadi justru hanya melegitimasi keinginan pengusaha. Padahal LKSB itu jelas, tujuannya jelas, dan nanti kita pertegas. Terus yang berikutnya juga kita juga tidak ingin LKSB ini menjadi sebuah kerjanya itu tidak sinkron dengan kerjanya serikat. Padahal dua-duanya punya fungsi dan tugas yang mulia dalam meningkatkan kesejahteraan buruh, tetapi karena egonya masing-masing akhirnya menjadi mubazir, berjalan sendiri-sendiri. Nah, ini yang harus kita kritisi. Maka kabupaten khususnya Kabupaten Bogor, kalau tanya sama saya, Bu, ini pengusaha ngajak membentuk LKSB, baru mau bentuk, ya, oke, kalau begitu ambil peranan, ikut ambil bagian dan kirim perwakilan SPN di LKSB. Tapi kalau Bu, pengusaha minta perwakilan SPN di LKSB, emang kenapa? LKSB-nya sudah terbentuk, tinggal minta nunggu perwakilan dari SPN. Dengan itu saya instruksikan, jangan kirim orang. Kenapa? Niatnya sudah beda dasar. Sebab ketika ada mau bentuk LKSB, maka pengusaha yang harusnya diajak ngomong dulu serikat. Jangan bicara dulu dengan yang lain. Ajak dulu ngomong ke serikatnya, kita mau bentuk LKSB. Bagaimana ceritanya? Baru kalau niatnya sudah seperti itu, kesananya bagus. Nah, itu yang perlu saya jelaskan terlebih dahulu, karena memang banyak teman-teman bertanya, "Oh, gimana? Kan SPN menolak SPN." Bukan konteks menolak. Kalau
kalau ini dilaksanakan sesuai dengan rule yang benar, kita masuk, bahkan kita warnai, bahkan kita ambil alih. Di PT Trinunggal Kemara, ketua LKSB-nya sekarang adalah Insinyur Ruki, itu mantan ketua SPN, betul ya? Nah, artinya SPN ikut berperan di situ, memberikan perwakilannya, dan juga mudah-mudahan programnya jalan gitu ya, sesuai dengan yang diharapkan. Nah, ini kembali ke ini. Apa itu LKSB saya pikir sudah baca ya, sudah lanjut aja ya. Kemudian kita bicara LKSB itu, yang perlu kita garis bawahi adalah ini forum diskusi. Teman-teman semua, bapak-bapak, ibu-ibu, ini forum diskusi, bukan forum pengambilan keputusan. Sehingga yang harus keluar di sini adalah rekomendasi, tidak berupa yang lain, berupa rekomendasi yang harus keluar. Lalu apa yang harus dibicarakan di situ? Semua yang berkaitan dengan hubungan industrial boleh dibicarakan di LKSB. Sebatas itu tadi, sebatas apa yang dihasilkan adalah rekomendasi. Bukan LKSB tidak boleh melakukan eksekusi terhadap keputusan. Yang boleh melakukan eksekusi itu hanya pengusaha dan serikat. Artinya, apa yang sudah dirundingkan oleh LKSB diusulkan kepada perusahaan ngajak ngomong serikat, lalu bikin kesepakatan. Itulah mekanismenya yang benar. Nah, lanjut. Nah, seperti ini ini sebuah contoh sebenarnya supaya kita membuka melihat sebuah perbedaan, gitu kan. Misalnya kita bicara apa yang dibicarakan di LKSB. Misalnya informasi kembali, sharing tentang informasi, kemudian kita diskusi, kita konsultasi. Nah, tiga hal ini dilakukan di LKSB terhadap banyak hal. Gitu. Nah, tetapi ketika bicara tentang sebuah perselisihan, apalagi itu bicara tentang negosiasi PKB, ini sudah ranahnya SP, bukan ranahnya LKSB. Tetapi bicara poin-poin poin-poin di dalam PKB ya. Bicara poin-poin tentang PKB boleh saja dibicarakan di LKSB. Misalnya ada poin pasal ini di PKB itu tidak ada, tidak terakomodir di PKB. LKSB berunding, bicara tentang itu, kemudian diusulkan kepada perusahaan dan supaya disepakati bersama serikat. Nah, bisa bicara, tapi itu subnya, tidak dalam konteks pengambilan keputusan. Dan apa yang didiskusikan pasti secepatnya terbuka ya, karena ini kan sudah mewakili dari dua unsur serikat, unsur pekerja, unsur pengusaha. Jadi ini juga perbandingan LKSB itu apa, kemudian negosiasi bipartit, ini wilayah perundingan bipartit, ini wilayahnya serikat. Nah, ini hasilnya. Nah, ini PKB. Nah, macam-macam yang bisa didiskusikan dalam LKSB. Apa saja? Beberapa hal, ide dan serikat pekerja boleh mengusulkan, pengusaha boleh mengusulkan, lalu dibahas di LKSB. Nah, bedanya LKSB pembicaraan dan diskusi dalam LKSB dengan perundingan bipartit. Ya, kalau perundingan bipartit itu kan harus ada keputusan, harus ada mekanismenya, ada risalah dan segala macamnya. Keputusannya itu terhadap poin-poin yang dibicarakan adalah sepakat atau tidak sepakat.
Ada kesepakatan kalau perundingan tripartit itu ada kesepakatan. Tapi kalau LKSB ketika dia bicara tentang masalah-masalah yang hubungan industrial dalam pabrik, tidak boleh ada usul-usulan yang dimatikan. Tetap dibahas. Ketika ada usulan 10, ya usulan 10 itu yang diajukan kepada pengusaha. Usul 10 itu yang diajukan oleh pengusaha diajukan kepada serikat. Tidak boleh ada yang setuju atau tidak setuju di dalam forum-forum itu, tidak ada. Di forum LKS tripartit itu semua usulan harus diakomodir. Ya, tetapi beda dengan negosiasi tripartit, itu memang harus ada keputusan, harus ada keputusan bersama yang sepakat atau tidak sepakat. Nah, itu sudah makin menjelaskan apa yang menjadi beda dari diskusi di LKS tripartit dan perundingan tripartit. Ya, lalu manfaatnya. Kalau kita bicara manfaat, tadi sempat ditanya buat apa ada LKSB? Kan sudah ada forum tripartitnya serikat. Kalau ada serikat, bagaimana dengan perusahaan yang tidak serikat? Nah, jadi jelas LKSB ini akan sangat penting untuk membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan kemajuan perusahaan dan kesejahteraan buruh. Kemudian bagaimana dengan ada yang sudah ada serikat? Saya pikir teman-teman dari serikat harus bisa mendorong supaya LKSB ini bisa bergulir sesuai dengan aturannya. Dan kalau bicara perundingan tripartit itu kan kita bicara ngotot-ngototan, karena di situ kita bawa kepentingan. Tapi kalau kita bicara di LKSB itu kan forum yang rileks, forum yang bisa mengajak kita bicara semua. Tidak ada batasan. Seluruh anggota LKSB itu tidak ada tingkatan. Oh, kamu wakil dari pengusaha, kamu kan bos. Saya ini kan karyawan, ini kan dari LKSB. Tidak ada. Ketika dia sudah menjadi anggota LKSB, di situ kan punya kewenangan dan hak yang sama dalam mengusulkan, menyimpulkan dan mewarnai forum itu. Nah, maka manfaatnya pasti sangat besar. Dengan kita bicara persoalan-persoalan yang ada di dalam pabrik tentang hubungan industrial dengan suasana yang rileks, apalagi kan kalau LKSB itu semua biaya yang timbul akibat dari kejadian-kejadian dalam LKSB itu ditanggung oleh pengusaha. Sehingga ya kalau begini harus minta konsumsi rumah pengusaha. Enak. Jadi kalau ngomong sudah ada teh manis, sudah ada kopi, sudah ada snack, nggak ada gorengan, relax pasti ngomongnya gitu, tidak ngotot-ngototan lagi gitu. Nah, dengan kita bicara relax, maka potensi mencegah konflik pasti sangat besar sekali. Maka sangat dianjurkan teman-teman, kalau memang ada masalah yang tidak bisa, yang kira-kira akan terlalu kencang kalau dibicarakan langsung kepada perundingan tripartit, ya cuma dibicarakan dulu di LKS tripartit. Dari rekomendasi LKS tripartit kan semua unsur sudah terlibat dalam mendiskusikan itu, sehingga ketika nanti sudah mau mengambil keputusan, kesepakatan antara pengusaha dan serikat sudah cair sifatnya, tidak lagi bicara kalah menang. Nah, ini manfaat dari LKSB. Kemudian ya ini banyaklah manfaat yang jelas dengan kita konflik tidak terlalu tinggi begitu kan, masalah bisa selesai, otomatis kan produktivitas di pabrik juga bisa meningkat. Dan
jangan selalu berasumsi bahwa serikat itu kan adalah lawan dari perusahaan. Serikat yang baik justru serikat yang bisa memposisikannya sebagai sebuah mitra dari pengusaha, bukan sebagai lawan tanding. Serikat yang baik adalah serikat yang bisa memposisikan sebagai mitra. Nah, kalau kemitraan itu tidak bisa tercapai, memang masih terjadi yang namanya mogok itu. Tapi selama kemitraan itu bisa tercapai, kenapa mesti kita harus? Yang tahu dapur kita kan hanya kita sebagai orang karyawan, orang luar dari perusahaan kan nggak tahu kondisi perusahaan kita. Maka ya kita lah yang lebih berperan dalam merundingkan. Nah, dalam konteks itu, bapak-bapak dan ibu-ibu, maka yang paling penting adalah komunikasi. Komunikasi saya pikir sudah banyak dibahas di berbagai forum, dibahas di banyak kesempatan begitu. Dan memang dalam konteks bagaimana supaya LKSB ini bisa berjalan dengan baik, kunci utamanya adalah komunikasi. Kalau pengusaha tidak mau jalin komunikasi dengan serikat, LKSB nggak bakal hidup. Sebaliknya juga begitu, nggak bakal hidup LKSB, karena yang bisa menghidupkan LKSB itu hanya dua itu, unsur pengusaha dan unsur pekerja. Anggota LKSB ini kan berperan merundingkan, tetapi kalau pengusaha tidak memberikan input, tolong merundingkan ini begitu, ya sama seperti apa yang disampaikan tadi, akhirnya teman-teman dari LKSB macam rompong seperti, wah kita berunding tidak, kita punya pertemuan berkala 2 minggu sekali, banyak hal kita bicarakan, ada 10 rekomendasi, nggak satu pun rekomendasi itu mau dilaksanakan oleh pengusaha, bubarkan saja LKSB. Ya buat apa? Kan kita punya rekomendasi, ya minimal dari 10 ada 1 yang dilaksanakan oleh pengusaha. Artinya LKSB ini punya peran dalam memberikan masukan kepada pengusaha dan untuk kesejahteraan dan kemajuan perusahaan. Tapi kalau setiap usulan-usulan tidak ditanggapi oleh pengusaha, nah maka kembali lagi, kalau LKSB ini mau normal, mau maju, maka peran dari pengusaha, dan kalau di situ ada serikat, peran dari serikat. Nah, memang saya lihat di sini dalam perusahaannya tidak ada yang punya 2 serikat ya, yang ada di sini ya. Ada ya, ada 2 serikat. Dari daerah mana? Di daerah KPN. Oh, di Jakarta ya. Di Jakarta banyak ya punya 2 serikat satu perusahaan. LKSB-nya ada? Ada ya. Ya, yang memang agak sulit untuk menghidupkan LKSB kalau ternyata serikatnya lebih dari 1. Tapi tadi sudah diceritakan juga sih oleh narasumber yang atas. Tapi semua kembali pada niatan baik itu tadi. Komunikasi kuncinya. Kalau serikatnya punya komunikasi yang baik, tidak ingin menjadi serikat yang lebih baik daripada serikat yang lain begitu, sama-sama berjuang untuk kesejahteraan pekerja, kesejahteraan buruh, saya yakin juga bisa berjalan LKSB-nya. Tapi di Kabupaten Bogor memang saya tidak melihat kalau ada 2 serikat LKSB-nya harus jalan. Tapi yang teman-teman dari Kabupaten Bogor saya lihat semuanya satu serikat ya di perusahaannya. Oh iya, ini Ailo, saya tanya, kenapa TPR nggak undang ya? Taitat Putra dan Teki. Oh iya. Padahal itu justru penting karena TPR itu belum terbentuk KSB. Dari Bogor. Iya, dari Citra ya. Saya lihat tadi
hari ini Pak kita kita lagi mencoba. Setelah ini tentu kita kalau misalnya kita evaluasi bisa kita lanjutkan. Iya. Ini baru versi perdana. Nanti kita pertimbangkan Pak Taita. Karena dia setahu saya belum terbentuk LKSB. Induknya sudah terbentuk, grup Ricky-nya, tapi TPR-nya belum LKSB. Karena belum ada laporan ke saya. Lanjut Pak. Ini sebenarnya metode komunikasi nanti tinggal dipelajari. Kalau memang komunikasi tersumbat, kemudian ketika kita tidak berbicara, apa yang terjadi ketika kita tidak bicara? Ya tidak akan terjadi. Kan kita tidak punya ilmu telepati. Kan kita komunikasi begini, kan itu kan zaman dulu. Komunikasi kita dengan mengungkapkan pendapat, bicara. Jadi LKSB akan hidup suasananya apabila memang para anggotanya ini memang orang-orang yang doyan ngomong gitu. Tapi bukan ngomong yang ngaco. Doyan ngomong orang-orang yang memang masuk ke dalam forum itu sudah bawa misi gitu. Sudah bawa masukan dari anggota para buruh yang ada di sekitar dia. Maka biasanya LKSB ini kan mewakili bagian-bagian tertentu, anggota LKSB itu mewakili dari bagian-bagian tertentu, tidak dari satu bagian, sehingga aspirasi dan usulan itu bisa terserap semua. Jadi bagus nggak LKSB Pak ini? Sepanjang benar ya, saya yakini bagus. Nah, tapi kalau niat menjadikannya sudah seperti apa yang saya bilang tadi, ketika ada anggota saya SPN nanya LKSB ada di sini, tapi SPN nggak ada, nggak diajak ngomong, gimana sikap kita? Cuekin. Pasti saya yakinkan LKSB-nya nggak berperan, nggak jalan. Karena tanpa dukungan serikat, nonsen LKSB nggak jalan. Nah, ini juga kita ingatkan pada para pengusaha, membentuk LKSB bukan untuk kepentingan pengusaha, tapi untuk kepentingan bersama. Jadi kalau pengusaha membentuk LKSB untuk kepentingan tertentu, ya saya yakin ya bakal. Nah, regulasinya teman-teman sudah jelas, pasal 106 Undang-Undang 13 2003, kemudian ya itulah. Sudah ada Kepmennya ya, ada Kepmen dulu, ada Kepmennya sebagai petunjuk pelaksanaan. Jadi di Undang-Undang 13 sendiri itu hanya satu pasal yang mengatur itu, pasal 106 gitu. Kemudian teknis di lapangannya itu diatur dalam Kepmen 2007 pada surat kan. Kemudian kita masuk kepada bagian bagaimana membuat LKSB. Nah, ya ini kan sudah dibicarakan oleh Bapak yang pertama teorinya. Yang paling penting seperti apa yang saya bilang, membentuk LKSB itu pertama harus niatnya dulu. Karena sebagian besar pembentukan LKSB ini diinisiasi oleh pengusaha, maka pengusaha harus punya niat yang benar dulu bahwa membentuk LKSB ini sebagai forum, tempat pengusaha curhat. Ya kan, boleh saja kan pengusaha datang memberikan ini loh, saya punya masalah begini, tolong kasih masukan. Bisa saja seperti itu salah satu peran dari LKSB. Nah, kalau sudah seperti itu, tidak dengan niatan yang lain, seperti apa yang dikhawatirkan oleh SPN dalam poin 1 tadi, bahwa LKSB ini akan menggantikan peran serikat, itu pasti tidak jalan. Maka
niatnya awal dulu pembentukan. Kalau LKSB ini sudah diniati untuk menjadi sebuah forum diskusi, menjadi forum komunikasi, dan ujung-ujungnya adalah rekomendasi yang lahir. Lalu kemudian setelah itu semua unsur yang ada dalam pabrik itu dilibatkan dan diajak ngomong dalam pembentukan serikat. Nah, LKSB siapa di antara mereka? Yang pertama adalah serikat, kalau memang ada serikat. Ada berapa serikatnya diajak ngomong semua. Kalau serikatnya ada 3, ya 3-3-nya diajak ngomong. Nggak boleh dibikin peta konflik hanya ini hanya yang mayoritas yang diajak ngomong ya. Yang anggotanya sedikit nggak diikutkan dalam LKSB. LKSB ini kan itu sebuah forum, berapapun anggotanya kan nggak ada masalah. Lalu ngapain mesti kita kucilkan? Nah, semua serikat harus diajak ngomong. Yang ada dalam pabrik, yang di luar nggak usah diajak ngomong. Yang di dalam pabrik, kalau ada 2 ya dua-duanya diajak ngomong. Ada 3 ya 3-3-nya diajak ngomong. Yang kedua, unsur-unsur yang tidak tergabung dalam serikat. Kan banyak karyawan yang juga tidak berserikat. Di antaranya level-level manajemen misalnya. Level manajemen ini kan kebanyakan tidak mau jadi anggota serikat, atau memang tidak dibolehkan oleh pengusahanya jadi anggota serikat, tapi statusnya karyawan gitu. Banyak. Nah, ini juga kan harus ada representasi perwakilan di LKSB. Kemudian juga pasti PKWT, kerja PKWT. Nah, kawan-kawan PKWT ini kan juga banyak juga yang tidak berserikat, tidak menjadi anggota serikat. Tapi kalau SPN yang mau ikut gabung dengan SPN ya SPN ambil. Tapi kalau tidak mau gabung dengan SPN ya SPN nggak bisa paksa kan. Nah, mereka ini juga harus ada representasinya. Sehingga maka tadi dikatakan kalau dulu sebelum ada Undang-Undang 13 jumlah anggota dibatasi maksimal. Tapi sekarang minimal doang, maksimal boleh sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini untuk menampung kelompok-kelompok yang ada dalam perusahaan. Sekecil apapun kelompok dalam perusahaan itu harus dilibatkan dalam keanggotaan. Ya. Nah, berbagi informasi, itulah kejujuran itu penting tentu saja. Nah, hebatnya LKSB ini, 2 unsur yang berada dalam keanggotaan LKSB, baik unsur pengusaha maupun unsur pekerja, tidak lagi bicara tentang si A jabatannya apa, si B jabatannya apa. Ketika sudah menjadi anggota LKSB, walaupun dia manajer, walaupun dia operator, hak dan kewajiban sama dalam keanggotaan LKSB. Dari unsur dari serikat kan bisa dari mekanik, bisa dari operator yang begitu ya. Nah, unsur dari pengusaha biasanya kan pengusaha ngasih yang kirim manajer, kepala bagian atau minimal supervisor begitu kan dari unsur pengusaha. Nah, tetapi ketika sudah masuk ke situ, semua punya hak dan kewenangan yang sama. Ketua LKSB itu ya dalam forum lebih sebagai moderator, tidak boleh membatasi pembicaraan-pembicaraan, sehingga kebebasan bicara, kebebasan segala macam kita bisa lakukan di dalam forum. Nah, kalau ini tadi sudah disebutkan oleh dinas, didaftarkan gitu ya. Nah, kesimpulan kami, lembaga yang diakui pada saat ini LKSB merupakan forum untuk diskusi dan konsultasi antara manajemen pabrik
Ya, saya pikir ini juga sudah teori. Tinggal nanti dibagi ya. Nanti kita copy ya. Iya, nanti kita kirim lewat email, Pak. Ya, jadi Ininya ya materinya. jadi ini sama yang tadi. Sama yang tadi ya. Dua itu nanti dua yang kita sampaikan. Mungkin sekarang ya kalau mau ada tanya jawab boleh langsung Bang ya. ya, ini materi yang kita sampaikan. Terima kasih, lebih kurangnya mohon maaf. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Saya coba sampaikan. Atau Pak Nusron ada tambahan dulu? Ada tambahan dulu? Cukup ya? Oke. Saya tuh seminggu yang lalu, atau 2 minggu yang lalu ketemu ke Semarang, Pak, ceritanya ke salah satu pabrik di sana, SP-nya juga SPN kebetulan. Pas ngobrol, saya lihat, Bapak fotonya yang di depan tadi ya? Iya Pak, ternyata dia lagi nyala Pak. Jadi, namanya lupa saya, Wasito Semarang. Semarang. Jadi fotonya dari depan pabrik gitu, dia misalkan dari salah satu partai, soal bilang Bapak yang nyala di depan itu, oh iya gitu. Jadi SPN ini makanya mungkin Pak Kusmin ada nyala juga. Saya sekedar mensampaikan apa yang disampaikan oleh Pak Nedi tadi ya, dari sisi praktek ya, kalau tadi kita dengan undang-undangnya, mungkin memperjelas pertanyaan-pertanyaan dari pagi, apa bedanya apa bedanya nanti yang SK lakukan dengan yang LKSB lakukan. Kalau boleh saya sampaikan, yang pertama LKSB itu mencegah konflik. Kalau perundingan bipartit atau SP itu harus maju itu ketika mau menyelesaikan konflik. Jadi kalau sudah ada konflik mau maju itu nanti SP ini. Kemudian kalau secara pertemuan LKSB itu lebih rutin karena setiap bulan ya Pak perintah di permennya. Tapi kalau yang tadi kalau sudah ada konflik ada masalah maka itu ketika ada masalah dan itu bisa saja setiap hari rapatnya gitu ketika ada masalah. Kemudian outputnya kalau LKSB itu hanya rekomendasi. Kalau dari tadi ya perundingan bipartit itu perjanjian bersama, jadi mengikat. Namanya perjanjian bersama Pak, kedua belah pihak sepakat terikat dengan itu. Tapi kalau rekomendasi, ya itu rekomendasi ke pengusaha karena dan kalau bisa saja kan rekomendasi ke pekerja juga bisa ya Pak ya. Bisa ya. Jadi tolong nanti perwakilan pekerja melakukan ini gitu bisa ya rekomendasi itu. Kemudian yang terakhir yang saya catat dari ini, kalau dari LKSB itu istilahnya forum komunikasi, jadi untuk ngobrol, kongko-kongko gitu istilahnya. Tapi kalau yang tidak boleh dilakukan LKSB itu adalah melakukan negosiasi atau perundingan. Jadi kalau berunding menentukan kue itu dia bahasanya itu harus SP, tidak boleh LKSB. Mungkin begitu Pak. Ada pertanyaan lagi mungkin? Yang tadi pagi masih ganjel, mau diklarifikasi lagi? Silakan Pak, kita masih punya waktu setengah jam. Ya, silakan Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, suaranya ya. Kalau saya lihat undang-undangnya jelas, aturan LKS jelas sebenarnya ya. Namun ada kesayangan gitu ya. Apa tuh Pak saya? Sayang sekali, bukan berarti tadi tidak boleh menyerobot apa istilahnya ketentuan dari serikat pekerja dan sebagainya. Dia cuman bahasa kosong kalau kata orang sudah sih obrolan kosong anu daya manfaatnya nyampe tiap saat ngobrol menyampaikan masalah tapi kapan adakah keputusan yang pasti dari hasil obrolan itu. Dari setiap obrolan yang saya rasakan terutama di pekerjaan di LKS itu menyampaikan belum pernah ada yang terjadi di putusan ataupun ada timbalan gitu, ada imbalan bahwa ini yang disampaikan itu dikabulkan gitu. Jadi kita kembali setiap ada obrolan seharusnya ada manfaat, ada follow up. Nah untuk apa obrolan itu? Ya oke. Jadi saya kembali lagi ke LKS. Sampai di mana peran yang sesungguhnya LKS itu kalau seandainya hasilnya itu tidak memuaskan untuk obrolan itu. Oke, ya terima kasih Pak. Saya gitu ya Pak, kalau nggak dilaksanakan sih memang benar Pak, saya setuju itu jadinya kayak ngapain ya gitu. Sebelum saya cerita, karena saya juga punya cerita tentang rekomendasi yang sudah jalan ya. Rekomendasi jalanin, terus kedua belahnya dapat manfaatnya. Ada contoh konkret Pak Kosmin? Oke, terima kasih. Biasanya rata-rata di perusahaan kalau hasil ngobrolan itu nanti berupa rekomendasi
rekomendasi dan endingnya adalah nominal, itu rata-rata perusahaan itu moh lah gitu. Tapi alhamdulillah di perusahaan saya ada LKS Bipartit mengoreksi menu makanan. Ternyata menu makanan tuh dalam 1 minggu itu aja gitu kan. Nah, di situ ranahnya LKS Bipartit untuk membicarakan bahwa menu itu harus diperbaiki, gitu kan. Menu makan. Kalau di Serikat kan Ada tidak makanan gitu ya Pak? ada makan 14.400 kalori kan gitu kan. Nah, 1.400 kalori gitu kan. Kalau di PKB juga kan gitu. Ada makan siang kemudian 1.400 kalori. Nah, menunya itu apa saja? Itu yang kadang-kadang di Serikat tidak dijabarkan. Nah, sementara kalau 1.400 kalori itu teh manis 2 gelas saja sudah 1.400 kalori masalahnya. Dan nggak usah pakai makan kan. Nah, menu yang 1 minggu itu hanya itu aja, besok itu aja. Nah, itu ranahnya Bipartit untuk memberikan rekomendasi kepada pengusaha maupun serikat. Ini tolong dibicarakan menu makanannya ada perubahan. Nah, di situ tim dari catering di perusahaan kami langsung bergerak. Akhirnya ada sedikit perubahan. Nggak banyak juga sih, karena memang menyangkut nominal tadi, gitu kan. Ada sedikit perubahan. Itu alhamdulillah. Tapi juga ada yang tidak berhasil, gitu kan. Antar jemput karyawan kalau lebaran itu di perusahaan kami hampir 170 unit bus yang disediakan oleh perusahaan. Tapi bisnya ekonomi. Nah, ini dari RKS Bipartit juga ada masukan. Mbok Yaho ada yang AC, walaupun selisih harga dari ekonomi ke AC itu dibayar karyawan. Nah, tapi perusahaan nggak mau. Pertimbangannya apa? Kalau nanti diadakan AC, semua karyawan ngikut, bisa 1.000 unit bus masalahnya. Harga ekonomi dari 170 menjadi 1.000 unit itu kan masih perusahaan yang tanggung. Nah, akhirnya yus mau nggak mau, aku mau sediakan ekonomi ya kamu ikutin aja. Kalau nggak mau yaudah naik mobil sendiri yang AC. Nah, tapi LS itu nggak akan putus-putusnya juga menjadi pro kontra terus ini. Yang AJK ini ada yang mendakin AC, tapi sebagian ya udahlah, kita kan sudah disediakan gratis di perusahaan, apa yang kita pusing-pusing. Ada juga yang seperti itu, gitu kan. Nah, itu tadi ada yang berhasil, ada yang tidak, karena memang obrolan itu sifatnya hanya rekomendasi itu dijalankan boleh juga nggak apa-apa, itu hanya sharing. Tapi kalau udah masalah nominal, saya yakin semua kita akan bicara, aduh kondisi kita ini lagi begini, itu pasti seperti itu mas, ini kan. Jadi jarang ada, mohon maaf ini yang manajemen ya, jarang ada perusahaan itu untung ngomong sama karyawannya. Tapi kalau rugi buru-buru ngomong. Nah, ini kita ngomong belakang saja kan ya. Memang kenyataan seperti itu, gitu kan? Tidak pernah ada kalau perusahaan untung itu ngomong ke karyawan nggak ada. Gitu. Tapi paling-paling hanya cashbacknya itu hanya ada bonus. Tapi dia juga nggak ngomong kalau perusahaan kita untung gitu enggak. Tapi cuma karena perusahaan kita ini agak sedikit ordernya lebih banyak, maka ada bonus lah, dan memenuhi target maka ada bonus. Tapi tidak dibicara untuk perusahaan lebih besar enggak. Nah, kita bicara OMK tadi, OMK itu kan sekarang ini lagi boomingnya. Kalau dari Serikat Yaksono itu kan harga mati 3,7 gitu kan. Ternyata cuma 2,4 yang untuk DKI. Nah, kalau di Serang 2,340. 2,340 2013. Tetapi yang waktu 2010 sampai 2012 dengan UMK yang rendah, sebenarnya perusahaan itu untung sebenarnya mas. Tidak rugi, 2014 juga tidak rugi. Cuma yang tadinya 2010 sampai 2014 itu 2013 itu untungnya 50.000 per pasang menjadi tinggal 20.000. Itu aja sebenarnya mas. Kalau kita hitung-hitungan, wah perusahaan dengan naiknya UMK tinggi, maka kita untungnya kita rugi. Tidak sebenarnya mas. Kalau rugi dia nggak akan produksi lagi mas, pasti tutup. Itu kuncinya dulu kalau melihat manajemen rugi atau untung. Nggak mungkin kalau dia perusahaan itu rugi akan produksi, itu nggak mungkin juga. Cuma untungnya berkurang. Hanya itu aja mas. Terima kasih mas. Kalau Pak Muslim dapat untung gede, cerita nggak sama istrinya? Enggak.
Jadi ada mental pengusaha di dalam. Ya, tadi itu Pak ceritanya ya, salah satu contoh. Memang nggak mungkin TKB ngomong di dalam TKB itu rasanya nggak mungkin. Kalau misalnya hari Senin sop sama daging, hari Selasa ikan sama ini, kan nggak mungkin ya. Terus nanti staff 2 tahun ya, TKB kan jalan 2 tahun. Terus 2 tahun menunya itu terus kan nggak mungkin kan. Hanya kalori aja ini. Makanya yang sifatnya lebih detail bisa dibicarakan dalam LKS. Itu ya, itu salah satu catatan kita. Kita bisa membahas. Kita nggak ngomong bahwa di PKB biasanya kan negosiasi, bisa nggak perusahaan menyediakan makan? Sepakat nih, sepakat tulis di atas, tulis di PKB makan disediakan oleh perusahaan 1 kali dalam 1 hari misalnya senilai 1.400 kalori. Tapi menunya apa? Itu tentu namanya orang ya Pak. Seminggu bosan bisa, jadi bisa juga cerita beda ya. Di tempat saya yang pernah cerita, ini ceritanya agak kebalik. Ceritanya di salah satu perusahaan itu mereka di daerah Subang, kayaknya nggak ada yang hadir ini. Itu cari karyawan itu susah Pak, sehingga manajemen itu mau meningkatkan kapasitas produksi itu susah. Kasus itu dibawa ke LKS Subang. Manajemen bilang saya mau mencari karyawan tapi susah, bahkan karena ada pabrik elektronik di sebelah buka, kita karyawan banyak nambah malah minus. Terus nanya dibahas di dalam LKS Subang. Kemudian muncullah rekomendasi. Rekomendasinya ada 2, satu bagaimana mempertahankan karyawan yang ada, sama satu lagi bagaimana merekrut karyawan baru. Jadi ketika akhirnya ada rekomendasi misalnya menyediakan jemputan, menjadikan karyawan menjadi karyawan tetap, itu keluar. Dan memang ada yang bisa dipakai, ada yang enggak juga. Yang dipakai sih ya alhamdulillah, memang akhirnya membantu juga beberapa karyawan supaya tetap di situ. Jadi ya saya juga ya, jadi LKS Bali memang bukan hanya untuk membahas masalah di karyawan, tapi juga untuk membahas masalah di perusahaan. Saya ingin mengundang dong, ada beberapa perusahaan yang sudah punya, mungkin ada pernah cerita nggak apa yang dibahas di LKS Suparti tapi tidak dibahas di apa ya di SP gitu. Ada yang mau cerita mungkin dari pabriknya? Yang dibahas di LKS Suparti? Kalau pabrik yang ikut dengan Better Work, di Better Work sendiri, supaya LKS Suparti itu ada berfungsi, kita kan ada assessment itu kayak audit Pak. Jadi kalau pabrik dulu di audit, terus sama auditornya udah selesai. Kalau di Better Work, setelah di audit kita nyebutnya assessment ya. Setelah di assessment ada temuan-temuan ini sebenarnya sih biasanya ujungnya normatif sebenarnya. Itu akan kita coba bawa ke LKS pabrik. Sama itu nanti juga ada action plan namanya. Dan kita dari Better Work nanti yang akan menuliskan hasil dari, jadi nanti ada action plan. Action plan itu kayak rencana kerja gitu Pak. Jadi misalnya ada masalah dengan air minum. Air minumnya kenapa? Misalnya air minumnya nggak enak minum gitu ya, atau bau atau apa gitu. Terus setelah itu nanti action plan-nya apa? Perusahaan mau mengganti supaya air minum gitu misalnya. Kapan rencananya? Nanti siapa penanggung jawabnya? Nanti akan kita laporkan juga. Ini laporannya nanti akan kita ikut sertakan dalam kita sebut namanya progress report. Jadi kalau di Better Work ada progress report dan itu nanti yang hasil dari assessment yang dulu. Beberapa isu, beberapa masalah yang ditemukan dalam assessment akan kita dorong untuk dibicarakan dalam LKS supaya LKS ini ada bahan untuk berdiskusi, berkomunikasi dengan manajemennya. Itu saya sekarang ini. Ya, kembali kepada pertanyaan yang tadi. Saran saya ada 2 hal. Pertama, para anggota LKS Suparti ini memang harus banyak menyiapkan mental untuk ditolak. Betul, karena bicara di LKS Suparti itu kan apa saja boleh dibicarakan yang berkaitan dengan hubungan industrial. Tetapi ketika rekomendasi bisa saja 100% tidak dilaksanakan. Nah, kalau para anggota LKSB Partit ini, LKSB ini patah arang karena apa yang diusulkan tidak dilaksanakan, ya udah nggak akan ada kegiatan
kegiatan-kegiatan LKSB selanjutnya. Maka saya bilang harus siapkan mental bahwa kita di sini bicara tentang masalah pabrik itu kita mengusulkan, bukan untuk mengeksekusi. Maka itulah kenapa ada unsur serikat di situ. Sehingga kalau ada usulan dari LKSB ini oleh pengusaha tidak ditindaklanjuti, serikat bisa ambil peran itu untuk mengajak berunding tripartit perusahaan. Jadi pertama saran saya ya, memang anggota LKSB ini adalah orang-orang yang memang punya jiwa besar, mau bicara tentang kemajuan perusahaan, mau bicara tentang kesejahteraan buruh, tetapi tidak menonjol. Kan tidak ada hasil kerja LKSB itu yang dikatakan oleh pengusaha ini loh dari LKSB, enggak. Jadi LKSB ini ketika ada sesuatu yang sudah diputuskan oleh perusahaan, ya anggota LKSB ya tidak disebut-sebut, SP-nya yang disebut. Nah, jadi maka saya bilang sama teman-teman yang sudah jadi anggota LKSB atau yang baru mau membentuk LKSB, memang mental itu yang harus disiapkan. Itu mental positif ya. Terus yang kedua, dalam kepemimpinan LKSB, ini juga penting dalam persoalan apa yang disampaikan tadi. Maka sarannya kepemimpinan LKSB itu harus dilakukan secara bergantian. Setengah serikat, setengah dari unsur perusahaan. Sehingga dua-duanya bisa merasakan jadi pimpinan LKSB. Kemudian siapapun yang menjadi pimpinan LKSB, khususnya ketua, memang harus orang yang bisa menjelaskan kepada pihak-pihak yang diberi rekomendasi. Jangan asal tunjuk ketua LKSB. Oh, mentang-mentang dia paling senior, mentang-mentang dia jabatan paling tinggi, mentang-mentang dia paling tua, nggak tunjuk bapak. Habis nih maksudnya Pak. ini sahabat saya waktu satu angkatan di PSP di TSK gitu ya, bersama dengan almarhum Dental Mukadas ya. Dan sudah senior sekali. Pak Eko. Jangan memandang itu, tapi memandangnya yang jadi ketua LKSB itu adalah yang kita harapkan memang bisa menyampaikan dalam konteks bahasa ininya, bisa menegosiasikan, bisa menyampaikan kepada perusahaan apa yang sudah diputus, direkomendasikan oleh LKSB. Jadi dua hal itu penting. Anggota LKSB-nya harus punya itu tadi, memang dia harus orang yang punya wawasan, harus orang yang bisa menyerap aspirasi, tapi juga harus orang yang punya mental untuk tidak cepat patah arang. Dan yang kedua, pimpinan LKSB itu penting. Jangan hanya karena senior, karena apa, tetapi karena dia memang. Dan kalau pertanyaannya tadi bagaimana cara bergantinya, saran saya setengah-setengah, 3 tahun, 1,5 tahun dari unsur perusahaan, 1,5 tahun dari unsur serikat. Memang tidak ada klausul yang harus mengatakan itu, tapi akan lebih baik dilakukan seperti itu, bergantian. Sebagai informasi, Kabupaten Bogor itu membentuk LKS, membentuk forum semacam LKSB juga. Jadi forum komunikasi dan konsultasi serikat pekerja, serikat buruh, dan Apindo se-Kabupaten Bogor. Ketuanya bergantian setiap periode. Kalau ketuanya dari buruh, sekretarisnya dari Apindo. Nah, kalau ketuanya dari Apindo, sekretarisnya dari buruh. Itu setiap 2 tahun sekali kita ganti. Dan saya periode yang lalu pernah menjadi ketua dari forum komunikasi serikat pekerja, serikat buruh, dan Apindo Kabupaten Bogor. Nah, sekretarisnya Pak Mansur dari Apindo. Periode ini
ketuanya dari Apindo, Pak Alex, sekretarisnya dari FKUI SPSI, Arman. Di Kabupaten Bogor punya di tingkat kabupaten, tingkat DPC itu LKSB, dan hampir semua DPC itu terlibat di forum kami. Ini informasi saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Bapak dan Ibu-Ibu, ada pertanyaan lagi terakhir yang ingin ditanyakan kepada Pak Kusmin maupun Pak Edi? Oh, silakan. Yang ingin kami tanyakan terkait dengan wewenang dari LKSB ini, di mana dalam hal di suatu perusahaan terjadi permasalahan yang tidak terjadi keputusan di dalam negosiasi tripartit. Boleh. Contohnya Pak, biar lebih mudah. Contohnya ada kasus taruhlah bonus atau apa itu yang telah dijanjikan seperti itu ya. Ternyata pihak perusahaan tidak membayarnya, maka pihak serikat pekerja menggugatnya, ini seperti itu di tingkat bipartit. Nah, ternyata LKSB ini mengambil wewenang sebagai penengah, jadi mempertemukan pihak pengusaha dengan pihak serikat pekerja. Nah, dalam hal tersebut ternyata tidak terjadi kesepakatan juga setelah dimediasi oleh LKSB ini. Terus ada nggak kewenangan LKSB ini untuk merekomendasikan persoalan ini untuk dibahas di tingkat yang lebih tinggi, contohnya LKS tripartit seperti itu. Mungkin itu mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebatas itu menjadi penengah, nggak ada masalah. Toh ini untuk kepentingan di dalam pabrik. Tetapi ketika masuk dalam perundingan tripartit, dia harus ambil jarak, tidak boleh masuk dalam forum itu. Ketika dia mengambil inisiatif untuk mempertemukan ketua SPN dengan perwakilan dari perusahaan, lalu bicara segitiga di situ, dia sebagai mediator silakan saja. Tetapi ketika sudah masuk pada perundingan bipartit, dia harus ambil tarik diri. Dia tidak boleh terlibat dalam perundingan bipartit LKSB. Ya, kalau dia mau hadir dalam perundingan bipartit sebagai pendengar saja silakan. Tapi dia tidak punya kewenangan, tidak punya hak untuk hadir dalam perundingan bipartit. Itu yang paling penting. Nah, kemudian ada nggak hierarki LKSB dengan LKS3? Enggak. Kembali kepada aturan hukum lagi. Undang-Undang 13 menyatakan ada 8 poin yang menjadi sarana hubungan industrial, dan itu punya peran dan fungsinya masing-masing. Ada serikat, ada serikat perusahaan, ada serikat pekerja, ada serikatnya perusahaan Apindo, ada LKS3, ada LKSB, ada PKB, ada PP, dan seterusnya. Jadi itu sarana hubungan industrial. Tidak ada hierarkinya di antara ke-8 poin itu. Ya, di antara ke-8 poin ini tidak ada, oh ini lebih tinggi dari ini, lebih tinggi dari ini, tidak. Karena dia punya peran dan fungsinya masing-masing. Ini kan sarana supaya hubungan industrial itu bisa terjalin. Ya, jadi sekali lagi saya sampaikan, sebatas itu sebagai mediator silahkan saja. Tetapi ketika sudah masuk kepada perundingan, dia cabut, angkat balik kanan, serahkan kepada serikat dan perusahaan. Kalau mau jadi pendengar ya silahkan saja lah. Tapi tidak punya kewenangan dan tidak punya peran di dalam perundingan kita. Yang kedua, tadi tidak ada hierarki LKSB dan LKSB. Makasih. Terima kasih Pak Edi. Sudah data Pak ini sama aja ya. Oke. Jadi kalau perselisihan Pak ada mekanisme tersendiri ya Pak ya, di peraturan itu kalau salah melibatkan disnaker dan lain sebagainya. Jadi
Jadi saya rasa itu tadi perselisihan. Kalau misalnya perlu yang dipacu tidak bisa, sepengetahuan saya nanti bisa ke mediator di tenaga setempat dan sudah sampai ke PHD. Itu ada mekanisme yang Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah selesai. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Kusmi dan Pak Nadi dari SPN. Mudah-mudahan nanti kita bisa. Jadi hari ini Pak, kenapa SPN yang diundang adalah ya kebetulan aja. Jadi tadi Bapak dari SPSI ya misalnya, ke depan mungkin kita juga akan dengan SPSI, dengan SBSI juga begitu. Karena memang di Better Work saat ini kalau di Project Advisory Committee ini di atas Better Work itu ada Project Advisory Committee itu perwakilan federasi, itu ada 4 federasi. Maksudnya lebih apa kayaknya? SPTSK, SPTSK Minggu, Kalibata, SPN, Kaptex, dan SPN gitu. Jadi makanya tapi di level pabrik kadang-kadang nggak tahu tuh di SPSI-nya yang mana gitu. Tapi nggak apa-apa. Ya gitu, jadi bukannya kebetulan hanya kebetulan saja karena hari ini yang SPN yang hadir. Terima kasih sekali lagi, kita kasih aplaus untuk